Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat layak kita naikkan kepada Dia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau pagi hari ini kita boleh ada, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh di dalam beribadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau serahkan hati, pikiran, dan perasaan kita di bawah kaki salib Kristus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau Allah sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami layak menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur oleh karena ada waktu lagi untuk kami boleh beribadah di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sebelum kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan, sebelum kami diberkati oleh firman-Mu, Engkau layakkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh layak untuk menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami boleh layak diberkati oleh firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati. Kami yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, biarlah urapan daripada Tuhan Yesus saja, pimpinan Roh Kudus yang senantiasa mengurapi kami, sehingga di dalam kami melayani, biar itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan segala sound system, peralatan yang dipakai untuk mendukung di dalam pelayanan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah juga yang memberkati, sehingga itu semua boleh dipakai untuk mendukung di dalam pelayanan kami, bahkan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Allah juga memberkati mereka semua ya Bapa, sehingga di dalam keluarga mereka masing-masing, mereka juga boleh tetap sukacita dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya itu boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur senantiasa untuk pekerjaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang Maha Esa itu yang senantiasa memberikan kekuatan serta kuasa kepada kita untuk dapat menjadi saksi Injil bagi semua bangsa di segala tempat, dan yang menolong kita untuk memperbaharui hidup kita untuk menjadi pembaharu bagi sekeliling kita. Mari kita akan mengagungkan Dia, kita akan memuji Dia, kita angkat pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Untuk puji Tuhan, kita
Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari kita pujian ini, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa-ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku, di hidupku. sekali lagi saat pujian ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan. Oleh sebab itu ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Ku tak bimbang sebab Engkau di dalamku. Dan ku tak cemas karena Kau penghiburku. Di saat ku lemah, Kau kuatku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapa-ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak
Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi kita akan pujian ini, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Dan aku percaya akan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita pujian ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat Sekali lagi kita pujian ini. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40.
Demikian bunyinya. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan janji pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita lewat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sekali lagi kita pujian ini. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Pengakuan dosa dan janji pengampunan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah. Dengan hati hancur, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali.
Hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menjadi Tuhan Yesus kekasih jiwa kita, sehingga segala rintangan dapat kita lalui. Mari kita angkat pujian, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku, Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. sekali lagi kita pujian ini. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwaku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini menjadi milikku. Sekali lagi kita pujian. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi Di milikku. hatiku ada cintanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Secara responsoria, marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat yang terakhir kita bacakan secara bersama-sama. Mazmur 8. Marilah kita membacanya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu,
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, kita bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelumnya, mari kita siapkan kita lewat pujian, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Muliakan Raja Sorga. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita haturkan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan sambil persembahan diberi. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan dikuatkan, kita akan diberkati dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat ku berfirman, ku
menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kan pujian ini, biarlah pujian ini boleh menjadi janji iman kita di dalam setiap kehidupan kita, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali kita pujian ini. Yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan ada waktu bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga semua umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dari tempat ini, Bapak Ibu sekalian membacanya dari rumah. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perikop firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan di bawah satu tema, menghayati keterlibatan Allah dalam hidup orang beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Tentu kita semua merasakan apa yang namanya keterlibatan Allah. Bukti dari keterlibatan Allah dalam kehidupan kita sangat simpel, tetapi ini sangat berarti. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita sehat, kita masih bisa menikmati ibadah, kita masih bisa bersekutu walaupun hanya lewat video dan sebagainya, kita tahu semua karena keterlibatan Tuhan, karena Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Bisa saja hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tapi kalau sampai hari ini semua yang baik yang Tuhan kerjakan, itu bukti bahwa Allah terlibat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Konteks pada waktu itu, Tuhan Yesus setelah kematiannya, dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia menunjukkan dirinya atau dia menampakkan dirinya yang pertama kepada Maria Magdalena dan kepada Maria-Maria yang lain ketika mereka datang ke kubur Yesus. Lalu Yesus menyuruh Maria untuk pergi memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk menyampaikan kepada para murid, mereka harus pergi ke Galilea karena Tuhan Yesus akan bertemu dengan mereka. Dan tentu ini menjadi kesukaan. Akhirnya mereka datang ke Galilea seperti pada ayat yang ke-16, di sana jelas dikatakan, ke-11 murid itu pergi ke Galilea seperti yang Tuhan tunjukkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertemuan hari itu bukan pertemuan biasa. Itu pertemuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan para murid sebelum akhirnya dia naik ke surga. Pertemuan itu bukan hanya pertemuan biasa juga. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan satu perintah, memberikan satu tugas kepada para murid untuk melanjutkan tugasnya selama di bumi, yaitu memberitakan kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Menunjukkan bagaimana Allah begitu peduli kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Allah mengasihi mereka yang berdosa. Allah menolong mereka yang dalam kesusahan. Itu juga yang harus dilakukan oleh para murid. Melanjutkan estafet pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Allah terlibat di dalam kehidupan orang percaya, juga di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini yang dapat kita lakukan sebagai wujud menghayati keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa saya katakan melayani dengan kasih? Amanat agung Tuhan Yesus yang sudah disampaikan kepada muridnya
Di dalamnya tersirat esensi kasih yang begitu mendalam kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, begitu kasihnya kepada orang yang menderita, maka Tuhan Yesus menyuruh, menekankan satu tugas, satu perintah kepada para murid untuk menjangkau kembali orang-orang yang belum atau yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam penderitaan. Mereka harus menolong mereka. Para murid harus menolong orang-orang yang seperti itu. Tuhan Yesus mau supaya para murid melanjutkan tugas ini dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bahkan dalam Yohanes pasal 21, dalam percakapan Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan Petrus, saat iman Petrus mulai goyah, saat Petrus akan kembali dalam kehidupan lamanya, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia ingin kembali dalam kehidupan lamanya, tetapi Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan dia menggembalakan Petrus dengan baik, dengan benar. Petrus akhirnya kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihimu," kata Petrus. "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita mengasihi Tuhan, satu yang Tuhan minta, pergi beritakan kasih itu kepada orang yang membutuhkan kasih Yesus. Perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid itu juga dikumandangkan bagi kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mau supaya kasih yang sudah kita dapatkan, kasih yang sudah kita nikmati, keterlibatan Allah dalam kehidupan kita itu, kita berikan itu juga kepada orang lain. Secara khusus mereka yang masih hidup dalam keberdosaan, mereka yang masih hidup dalam penderitaan oleh karena sakit penyakitkah, oleh karena pergumulan persoalan hidup yang beratkah, kita datang kepada mereka. Kita menawarkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka percaya kepada Yesus dan mereka menikmati kasih Yesus juga dalam kehidupan mereka. Bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah membagikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Pemberitaan firman Tuhan, penyampaian kabar baik itu adalah wujud tindakan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ada banyak orang Kristen yang sudah mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata. Misalnya dalam menolong orang lain, misalnya dalam memberikan atau menyalurkan kebutuhan hidup mereka dan lain sebagainya. Itu baik, itu bagus sekali. Tetapi yang Tuhan mau juga lebih daripada itu. Tuhan tidak hanya kita menyediakan kebutuhan hidup mereka saja, menyediakan atau memikirkan atau mengadakan kebutuhan secara jasmani saja, tetapi yang Tuhan mau juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di dunia, jiwanya harus diselamatkan. Karena untuk apa kita menolong mereka secara jasmani saja, tetapi kita tidak pernah menyentuh hati mereka, kita tidak pernah membawa mereka kepada kasih Kristus. Maka yang terjadi ketika orang itu dipanggil Tuhan, berakhir pada kehidupan yang sia-sia. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah kita pergi memberitakan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya. Mereka yang masih hidup dalam keberdosaan, kita bawa untuk mereka bertemu Yesus dan akhirnya tidak melakukan dosa lagi. Kalau mereka yang sedang bergumul karena permasalahan apa saja, karena persoalan hidup yang saat ini mereka hadapi, kita datang, kita tawarkan kasih Kristus supaya mereka kembali dikuatkan, mereka kembali dihiburkan. Pertanyaannya bagi kita mungkin, mengapa harus kita? Jawabannya adalah oleh karena kita sudah merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah oleh karena tongkat estafet pelayanan kabar baik ini tidak boleh putus hanya sampai kepada kita,
tapi kepada anak cucu kita, bahkan terlebih lagi kepada orang di luar sana yang belum mengenal kasih Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi semuanya itu harus didasari pada kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Mengapa? Oleh karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, melayani atau memberitakan kabar baik dengan dasar kasih. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20a, di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai wujud atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita adalah melayani Tuhan dengan penuh ketaatan pada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan bagi kita? Perintah Tuhan bagi kita saat ini, hari ini adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata pergilah jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh menunggu, tetapi harus bergerak. Kita harus berupaya untuk dapat menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Kita tidak bisa hanya duduk tenang saja di rumah. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk diam saja. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kabar baik itu sampai kepada orang yang membutuhkan? Kata pergi tidak melulu, tidak selalu harus selalu pergi keluar kota seperti para misionaris misalnya, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan khusus untuk melayani atau menjangkau orang-orang yang belum percaya di luar daerah mereka. Itu panggilan khusus bagi seseorang untuk melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Tetapi bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk berita Injil, berita kabar gembira itu sampai kepada orang-orang di luar sana? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak hanya sebatas itu. Pergi dalam pengertian bahwa orang percaya yang ada di dunia saat ini, termasuk kita di dalamnya, harus menunjukkan perbedaan hidup dengan orang dunia. Gereja dalam pengertian eklesia, dalam pengertian ekkaleo, dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, setelah kita berada dalam terang itu, maka yang Tuhan mau kita pergi kembali kepada dunia yang gelap untuk bisa menyampaikan kabar sukacita itu. Kabar tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu kepada orang-orang di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan. Itu tugas kita. Itu tanggung jawab kita. Pergi, berupaya, mengusahakan, bergerak supaya kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada orang di luar sana. Bagaimana caranya? Masing-masing kita tentu punya panggilan hidup sendiri-sendiri. Bapak Ibu mungkin sebagai karyawan, Bapak Ibu mungkin bekerja sebagai guru, pengajar, Bapak Ibu mungkin bekerja sebagai tenaga medis dan lain sebagainya. Bahkan mungkin Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga. Masing-masing kita Tuhan panggil khusus dengan panggilan kita sendiri-sendiri. Dan Tuhan mau supaya itu pun dijadikan sarana untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya. Tidak perlu jauh-jauh. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum merasakan, yang belum mengecap, yang belum menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita, pergi kepada mereka, pergi kepada orang-orang terdekat kita yang belum merasakan kasih Kristus dalam hidup mereka, supaya mereka juga berjumpa dengan Yesus,
Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Sehingga akhir hidup mereka tidak kepada kebinasaan, tetapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti kita, ketika Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Karena tempat kita di surga sudah menanti kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita tidak hanya berdiam diri, tetapi kita harus berupaya. Kita tidak hanya menunggu bola, membiarkan orang lain datang dengan sendirinya ke gereja atau masuk dalam persekutuan orang percaya. Tidak bisa, tapi kita harus bergerak. Caranya masing-masing. Tentu kita punya panggilan, kita punya cara untuk bisa sampaikan kabar baik itu kepada orang di luar sana. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita pergi kepada dunia yang gelap ini, mewartakan kabar baik. Dalam situasi seperti ini bagaimana mungkin kita pergi? Kita hanya tinggal di dalam rumah saja. Justru situasi seperti ini menurut saya secara pribadi adalah kesempatan yang terbuka luas untuk kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Media sosial menjadi salah satu wadah untuk kita menyampaikan kabar baik itu. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mengaku diri Kristen, tetapi sesungguhnya hidup masih dalam keberdosaan, masih hidup dalam dunianya yang gelap. Kepada orang-orang seperti itu, kita bisa mengingatkan mereka. Kita bisa sampaikan berita Injil itu. Kita bisa memulainya mungkin dengan sekedar say hello, selamat hari Minggu misalnya. Sampaikan ayat firman Tuhan 1, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Media sosial bisa menjadi sarana untuk kita memberitakan kabar baik. Saya yakin dan percaya dalam situasi kondisi Indonesia bahkan dunia seperti sekarang ini, ada terlalu banyak orang yang sangat membutuhkan kasih Kristus, yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Untuk itulah saya dan saudara, Bapak Ibu semua ada. Untuk itulah kita ada bagi mereka. Kita bisa memberitakan kabar baik itu. Kita bisa memberitakan Injil kesukaan itu, kabar keselamatan itu bagi mereka yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam kegoncangan iman, yang sedang ada dalam hampir nyaris hilang dengan segala situasi yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi kita saat ini adalah pergi, bergerak, berusaha untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang di luar sana. Saya sangat diberkati dengan satu bagian firman Tuhan, Roma pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada mereka yang diutus? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang tidak seiman dengan kita dapat berseru kepada Tuhan dan diselamatkan kalau mereka tidak pernah mendengar tentang siapa Yesus dalam hidupnya? Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar tentang Yesus dalam hidup mereka kalau mereka tidak pernah merasakan atau mengalami keterlibatan Tuhan dalam kehidupan mereka? Tidak mungkin mereka bisa percaya kalau tidak ada yang menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin ada yang menyampaikan kebenaran kalau tidak ada yang pergi. Dan tidak ada yang pergi kalau tidak ada yang diutus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, orang-orang di sekeliling kita, mereka sudah mendengar nama Yesus dan berseru kepada Tuhan Yesus. Maka mereka akan diselamatkan. Kalau belum, maka tugas kita adalah pergi beritakanlah Injil itu kepada mereka semua. Kita punya banyak cara untuk dapat memberitakan Injil itu. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada ketaatan untuk melaksanakan perintah Tuhan hari ini. Yaitu pergi menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kabar kesukaan, menyampaikan berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Intinya, setiap orang beriman, setiap orang yang percaya dan merasakan keterlibatan Tuhan dalam kehidupannya harus memberitakan Injil. Bagaimanapun caranya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang kedua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Pada ayatnya yang ke-17 sebelumnya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah kematiannya, mereka, para murid itu, menyembah Tuhan Yesus. Namun ada sebagian dari mereka yang ragu-ragu, jelas Alkitab mencatatnya. Dan kemudian Alkitab mencatat juga Yesus mendekati orang yang ragu-ragu itu. Dan kemudian ia berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seseorang mengatakan dalam bukunya, menuliskan dalam bukunya, bahwa hanya 1,5% orang Kristen yang menyampaikan atau yang mengabarkan Injil, kabar baik itu kepada orang lain selain kepada dirinya tentunya ya. Mengapa bisa seperti itu? Ada beberapa alasan yang saya baca di sana. Yang pertama adalah karena takut ditolak. Yang kedua adalah alasannya tidak pandai bicara. Dan yang ketiga adalah sulit bergaul, dan ada alasan-alasan lain lagi yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu persoalan ketika kita mau menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Tapi dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik itu dengan penuh keberanian. Mengapa? Karena ada kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Kemudian Yesus mendekati orang-orang atau murid-muridnya yang ragu-ragu itu dan berkata, "Segala kuasa diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi." Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka sesungguhnya perintah, tugas, amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid bukan tanpa alasan. Justru karena Tuhan punya maksud, yaitu untuk orang lain juga diselamatkan, tetapi juga yang berikut, karena ada kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gentar, karena kuasa Yesus jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka sebenarnya tidak perlu ada ketakutan ketika kita mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang. Sekalipun mungkin kita penuh dengan keterbatasan, tapi kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan kabar baik ini kepada keluargaku yang belum percaya.
Tuhan berkati, Tuhan tolong saya, maka pasti Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Kalau kita melihat beberapa tokoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tentu kita melihat, kita bisa membacanya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang punya berbagai macam alasan juga ketika Tuhan memanggil mereka menjadi nabi, menjadi imam dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab juga mencatat Tuhan memperlengkapi orang-orang pilihannya itu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Perhatikan baik-baik. Kata karena itu merupakan kalimat penghubung. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada kuasa yang diberikan baik di surga maupun di bumi, dan itu akan kuberikan juga kepadamu. Dia tidak hanya memberikan perintah begitu saja, tetapi dia juga memberikan kuasa ketika orang tersebut melakukan perintah itu dengan penuh ketaatan. Maka orang yang tadinya takut, orang yang tadinya ragu-ragu menjadi percaya, menjadi yakin, menjadi penuh dengan keberanian ketika kita yakin bahwa sesungguhnya kuasa yang ada pada diri kita jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kuasa yang ada pada diri kita jauh lebih besar. Dan kuasa yang diberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Kalau itu terus menjadi rema, itu terus kita ingat ketika kita mau menyampaikan kabar baik, maka sesungguhnya tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Yang ada adalah keberanian, yang ada adalah semangat, yang ada adalah sukacita dalam memberitakan Injil. Karena kita tahu bahwa orang-orang lain juga harus bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Petrus melihat, menyaksikan kematian Tuhan Yesus, dia pun menjadi takut. Bahkan tidak hanya takut, dia bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus hanya gara-gara pertanyaan seorang anak kecil dan juga ibu-ibu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, keberanian itu muncul, semangat untuk melayani itu muncul. Bahkan kalau kita membaca setelah Yohanes pasal 21, Yesus menggembalakan Petrus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, gembalakanlah domba. Itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya pada Kisah Para Rasul kita bisa membaca, Petrus mengabarkan Injil dengan berkhotbah dengan berapi-api. Dia mengabarkan Injil dengan semangat. Dia berkhotbah, dalam khotbahnya yang pertama 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Dari yang dia sempat goyah, dari yang dia menyangkal Yesus, dari yang dia hampir kembali kepada dunianya yang lama sebagai nelayan, tetapi dari situ juga ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus, dia memiliki semangat yang baru, dia memiliki keberanian yang baru untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu bahwa dia tidak sendiri, ada kuasa yang menemaninya, ada kuasa yang lebih besar daripada dirinya sendiri, bahkan dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang menemani dia dalam pelayanan. Itu yang ketiga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai wujud akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Tidak perlu takut karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa yang jauh lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa ketika kita sudah menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Dengan dasar kasih itu, maka kita bisa melayani Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita pergi sampaikan kabar baik. Maka kita harus pergi dengan cara kita menyampaikan kabar baik itu kepada orang di luar sana. Yang ketiga, melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia. Karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita, jangan pernah takut. Dan yang terakhir, pada bagian firman Tuhan ayat yang ke-20 bagian akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman.
senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, tidak ada batasan waktu, selalu berulang-ulang. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita yakini dalam pelayanan kita, bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan rindu supaya kita terus menyampaikan kabar baik kepada orang di luar sana, dengan keyakinan bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut, dan janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Dia akan buktikan janjinya itu, bahwa dia selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah bisa saja mengerjakan misinya bagi dunia ini dengan tangannya sendiri. Tetapi kalau kita dilibatkan Tuhan untuk mengerjakan misi Allah itu bagi dunia ini, itu adalah anugerah besar bagi kita. Itu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa kita? Tapi kalau Tuhan izinkan kita dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membawa saudara-saudara kita bisa membawa orang yang belum percaya kepada Kristus, maka itu anugerah, dan pakailah kesempatan itu untuk kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya, tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia akan pergi memberitakan Injil itu, memberitakan kabar sukacita itu bagi orang-orang di luar sana. Jangan pernah takut karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Jangan pernah takut karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberkati hidup kami sampai dengan hari ini dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur karena Engkau terus menilik kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang lagi mengingatkan kami. Ketika Engkau terlibat dalam kehidupan kami, Engkau mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Maka kami tidak bisa hidup untuk diri kami sendiri lagi. Tetapi kami harus membagikan kebaikan Tuhan itu juga dalam kehidupan orang lain. Kami membagikan kasih Kristus itu juga kepada orang lain. Bapa, seringkali kami takut, seringkali kami gentar, seringkali kami tidak berani, seringkali kami berkata bahwa kami tidak mampu. Tapi hari ini kami belajar bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang banyak. Ada penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berani untuk menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang terus menguatkan kami bahwa kami tidak bisa hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami juga harus hidup untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Membawa mereka untuk hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, libatkan kami dalam karya besar keselamatan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami melihat siapakah kami tidak layak. Tetapi kalau Tuhan melayakkan kami dan Tuhan mengizinkan kami menjadi teman sekerja-Mu, menyampaikan kabar kesukaan itu bagi dunia ini, kami bersyukur dan kami akan pakai kesempatan itu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam profesi apapun, dalam kegiatan kami, dengan cara kami masing-masing. Tuhan memberkati supaya hidup kami menjadi berkat, menyampaikan Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat GOPT Tel, baik mereka yang tinggal di dalam komplek maupun juga mereka yang tidak tinggal di dalam komplek. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, bahkan penyebaran virus corona dan sebagainya. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah semua jemaat PT Tel. Kami mau berdoa juga secara khusus untuk semua bapak-bapak yang bekerja di perusahaan PT Tel ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi dari setiap penyakit yang ada dan lain sebagainya. Kami berdoa kerjasama dengan
pimpinan, bahkan juga dengan teman sekerja, supaya tetap terpelihara dengan baik, dan kehadiran mereka di tengah-tengah perusahaan ini terus menjadi berkat. Ini kerinduan kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak dari jemaat PTTL yang ada bersama-sama dengan mereka, maupun juga yang karena pekerjaan atau karena studi mereka harus tinggal di luar kota. Tuhan berkati mereka semua, berkati pertumbuhan mereka secara jasmani, tetapi secara rohani kami rindu mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka cinta Tuhan, mereka hidup takut akan Tuhan, dan mereka dijaga, disertai Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang sia-sia. Bahkan kami berdoa juga, Tuhan berkati mereka, dijauhkanlah mereka dari sakit penyakit, penyebaran virus dan lain sebagainya. Kami juga mau berdoa Tuhan, secara khusus untuk program gereja tahun 2020 ini. Mungkin ada beberapa program yang tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kami rindukan, tetapi kami terus berdoa, berikan kami semangat untuk terus mengerjakan program-program ini dalam keterbatasan, karena situasi dan kondisi pun tetap boleh berjalan dengan baik. Ini kerinduan kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk perusahaan PTTL secara khusus. Berkatilah perusahaan ini yang sudah sekian lama menjadi berkat bagi jemaat PTTL, dan doa kami Tuhan terus memberkati supaya perusahaan ini dapat terus beroperasi dengan baik. Para pemimpin, para pekerja yang ada di PTTL, Tuhan terus memberkati. Secara khusus anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya, Tuhan berkati mereka menjadi berkat bagi perusahaan ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Berkati mereka di usia mereka yang baru ini, di pertambahan usia mereka ini. Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan. Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk para pemerintah kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan seluruh kabinet, dengan para menteri, dengan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati dalam menyelesaikan kasus, dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tuhan berikanlah mereka hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan untuk bisa memikirkan, mengatasi persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kami mau berdoa untuk aparat pemerintahan kami juga, TNI, Polri. Tuhan memberkati supaya mereka bekerja juga dengan sebaik mungkin. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat. Tuhan berkati mereka yang berada di depan mendampingi para penderita COVID. Tuhan memberkati, Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka dengan kasih karunia-Mu. Tuhan lindungi dari setiap penyebaran virus dan lain sebagainya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jaga sertai mereka. Ini kerinduan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar, bahkan juga Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Wanita GO PTTL. Saya persilakan.
Terima kasih buat persembahan dari Persekutuan Wanita GOP Tetel. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian, Kasih Yesus indah dalam hatiku. Kasih Yesus indah dalam hatiku. Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa Tak kasih. dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Sekali kita katakan, kasih Yesus mengalir dalamku. Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dan persilakan jemaat untuk mengambil doa pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.